kayak IPA, waktu itu IPA dan agama. Jadi kalau yang kayak gini tuh kayak seni-seni visual gini tuh sebagai ini ya kayaknya ini asik banget nih. Karena ngedokumentasiin sesuatu yang bisa menjadi sebuah sejarah untuk baik itu buat instansi ataupun orang-orang yang melibatkan kita untuk menjadi tim dokumentasinya kayak gitu. Untuk baru-baru ini mungkin tahun kemarin 2024 itu tuh lomba yang diacarain sama pihak Biro Administrasi Provinsi Jawa Barat. Itu tuh kan lombanya berskala nasional yang cakupan fotonya tuh yang harus diambil di Jawa Barat. Kalau nggak salah juara kedua yang dipegangi sama Uin juga anak jurnalistik. Yang ke satu saya itu salah satu yang wah ini yang nggak disangka-sangka ternyata GIR itu nggak begitu berkontribusi besar gitu di samping iya juga, tapi ketika kita bisa mengingat atau mempunyai daya ingat visual yang tinggi, kita bisa mengaplikasikannya, nggak menutup kemungkinan kita juga bisa dapat hal-hal yang sekiranya kamu nggak bisa dapat. Ketika kamu nggak tahu atau nggak nyoba sebuah pencapaian, kayak misalnya kamu nggak nyoba naik gunung, nah kamu nggak bakalan tahu gimana rasanya naik gunung dan kamu nggak bakalan tahu rasanya bagaimana mencapai puncak. Nah begitu pun sama kayak produktif di bulan Ramadan dengan cara kita bisa mengaplikasikan apa yang kita geluti gitu ya. Kalau kita bisa foto ya apa sih yang bisa diambil dalam fotografi di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Mandala, kembali lagi bareng aku Tika di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Nah, aku tentu nggak akan sendiri lagi nih teman-teman. Pastinya aku akan ditemani oleh mahasiswa berprestasi lagi ya yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Lagi-lagi aku ditemani oleh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita panggil Kang Ilham. Halo Kang Ilham. Halo Tika kan namanya? Tika. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Puasa kan? Masih puasa. Alhamdulillah ya, insya Allah. Masih puasa. Oke. Sama yang kayak sebelum-sebelumnya nih ya, Ikhwan Mandala, Kang Ilham juga ini merupakan kakak tingkat aku ya di kampus, terutama di jurusan jurnalistik. Kang kalau boleh tahu semester berapa Kang? Aku sendiri sekarang semester akhir, semester 8 di jurnalistik UIN ya. Aku sekarang menginjak masa-masa di mana lagi malas-malasnya garap skripsi. Malas-malasnya garap skripsi. Ya, karena yang terberat itu kan itu skripsi. Ya sekarang lagi ngegarap itu karena rangkaian kuliah semuanya udah selesai, mata kuliah udah beres, tinggal ngegarap yang skripsi dan ujian-ujian kayak tahfidz dan lain sebagainya. Tinggal nyelesain itu dan berusaha buat beres tahun ini. Oke, bener ya, karena di UIN ini lulusnya lumayan sulit ya, lebih sulit daripada fakultas lain. Atau emang di fakultas kita doang yang kayak gitu? Sama aja kayaknya. Oh, iya. Ada beberapa sidang kan, ada kurang lebih 5 kalau nggak salah. Wow, ya susah ya berarti lulus di UIN ya daripada di PTN-PTN lain ya. Gitu. Berarti Kang Ilham kesibukannya selain garap skripsi apa tuh? Untuk sekarang mungkin Ramadan break dulu karena kan beberapa pekerjaan banyaknya di hari-hari biasa, kayak kan sekarang freelance foto di kayak graduation, wedding, pre-wedding yang kayak gitu-gitu. Untuk wedding kan di Ramadan menipis. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Karena nggak bisa prasmanan. Karena Ramadan nggak ada prasmanan kayak gitu. Nah berhenti dulu gitu. Tapi kalau di hari biasa freelance foto mulai dari wedding, pre-wed, graduation ataupun event-event gitu. Kayak kemarin terakhir tuh ngegarap KPU Jawa Barat
Nah, yang kayak gitu-gitu sih untuk selain dari kuliah-kuliah. Wow, keren banget sih. Berarti Kang Ilham ini basicnya di foto ya? Ya, kebetulan keren. di visual foto. Oke. Itu Kang Ilham tahu atau punya minat ke foto itu dari usia berapa tuh Kang? Atau emang waktu SMA tuh udah masuk SMK yang jurusan fokusnya ke foto gitu? Enggak, untuk SMA sendiri di lulusan dari Madrasah Aliyah. SMP-nya juga dari Madrasah Sanawiyah. Jadi nggak ada basic apapun, cuman berawal dari kepanitiaan. Kalau di jurnal tuh kayak PDD ya kayak gitu-gitu. Iya. Nah, awalnya di SMA banyak megang kamera, dipercayakan untuk mendokumentasiin sebuah acara atau hal-hal yang berbau dokumentasi. Nah, dipercayain ke saya gitu untuk ini coba kerjain atau ambil foto kegiatan ini. Nah, di situ karena basicnya ya kayak IPA, waktu itu IPA dan agama. Jadi kalau yang kayak gini tuh kayak seni-seni visual gini tuh sebagai ini yang kayaknya ini asik banget nih. Karena ngedokumentasiin sesuatu yang bisa menjadi sebuah sejarah untuk baik itu buat instansi ataupun orang-orang yang melibatkan kita untuk menjadi tim dokumentasinya kayak gitu. Wow, berarti ini tuh emang minatnya Akang atau karena Akang terinspirasi dari keluarga Akang mungkin ada juga yang di bidang foto. Untuk itu keluarga saya gak ada yang basic seni, baik itu seni musik, lukis atau apapun, bahkan seni visual pun gak ada. Ini pure dari diri sendiri kesukaannya. Mungkin nggak tahu siapa yang pertama kali ngasih kamera ke saya gitu buat coba dokumentasiin. Tapi saya sangat berterima kasih kepada orang yang emang mempercayakan dokumentasi pertama kepada saya gitu. Hingga saat ini saya suka di ranah visual, terutama dokumentasi foto gitu. Dimulai dari foto-foto emang awalnya iseng, foto-foto keseharian, street yang kayak gitu, dan mengenal lebih dalam ya sekarang banyaknya belajar di dunia kuliah kayak gitu. Oke, tapi nggak masalah tuh keluarga karena bukan satu bidang gitu dari Akang. Apakah support Akang atau gimana tuh jadi masalah buat Akang? Nah, untuk keluarga sendiri lebih ke cuek gitu ya, nggak ada pressure bisa harus ambil bidang ini. Bahkan untuk kuliah di UIN juga di awalnya tuh mereka nggak tahu bahwa saya tuh daftar untuk kuliah nggak ada. Dia mereka orang tua tahu tuh ketika ada pengumuman lulus dari pihak UIN baru ngasih tahu ini saya mau kuliah. Kan kaget tiba-tiba kapan daftarnya dan sebagainya kayak gitu. Nggak ada alasan lain nggak sih kenapa tiba-tiba masuk jurnalistik UIN Bandung gitu? Atau sebelumnya ada pilihan lain gitu? Untuk alasan ada yang satu yang memantik untuk masuk jurnalistik ya. Karena saya tuh dari awal gitu ada salah satu senior gitu ya, yang kebetulan waktunya Ramadan juga, dia waktu itu liputan di sekolah saya di SMA. Dia tuh ngeliput kegiatan saya ketika rappling kalau nggak salah. Nah, dia tuh alumni jurnal juga, dia ngeliput waktu itu, tapi dilihatnya tuh kayak, nih kerjanya enak, cuman potret-potret, kayak katanya ngisi caption, ngirim, kayak gitu, enak juga kayaknya. Nah, situ menarik. Aku tanya dia kuliahnya di mana, di UIN, katanya jurusan jurnalistik, kayak gitu. Nah, di situ tuh kan ada apa sih, kayak pendataan dari sekolah buat siapa yang mau lanjut kuliah. Terus dia diseleksi rapotnya. Nah, di situ iseng karena emang zamannya COVID kan, COVID-19. Nah, di situ tuh kayak iseng-iseng aja masuk. Kalau disebutkan berprestasi enggak? Berprestasi. Iya. Masya Allah. Disebutkan berprestasi ranking 1 2 3 enggak, tapi alhamdulillah enggak jelek-jelek amat untuk nilai. Dan di situ mencoba untuk dicoba aja untuk memasuki si nilainya. Ternyata dari 60 nggak tahu berapa gitu, yang lolos tuh kan cuman 4 gitu. Yang satu di UPI, yang satu yang 2 di Unpad, dan yang satu saya di UIN. Nah, untuk jurnal sendiri
di situ tuh asalnya saya mau masuk jurnal Unpad. Kan masuknya waktu itu namanya SNMPTN. Iya. Nah di situ tuh kan ada pilihan 1, pilihan 2. Nah di situ tuh saya mau memilih pilihan pertama tuh jurnal Unpad. Tapi waktu itu tuh kalau nggak salah si jurnal Unpad cuman menerima 16 gitu, nggak tahu 13 se-Indonesia. Wow. Kan sedikit Iya benar-benar. kesempatan untuk masuk kuliahnya. Ya, saingannya lagi. Iya. Nah, nyari-nyari lagi. Ingat apa yang dikatakan dan ingat yang senior itu, oh ada jurnal juga di UIN. Nah, saya lihat, wah ini bisa jadi opsi lain gitu. Nah, saya jadikan UIN jadi pilihan pertama dan ada UIN juga pilihan kedua itu humas. Yang kedua tuh, yang pertama tuh ilmu komunikasi jurnalistik. Nah di situ masuk, alhamdulillah gitu ya. Itu tuh pengumumannya tuh bareng-bareng sama teman-teman gitu. Semuanya yang ikut ujian teh, seleksi gitu. Alhamdulillah yang lain merah. Karena saya mah udah pasrah, nggak ada harapan buat kuliah juga. Cuman iseng-iseng doang gitu masukin. Ternyata yang lain merah, saya hijau. Orang lain kan excited untuk membuka. Kalau saya ya udah santai aja lah, orang lain merah apalagi saya. Ternyata pas dilihat alhamdulillah aku hijau. Dari situ baru ngasih tahu 2 hari setelah itu, 1 hari ngasih tahu ke orang tua kaget. Oh iya nggak kaget juga. Oh ya udah kalau udah masuk nggak apa-apa, lanjutin aja selama masih ada rezekinya nanti masih disupport kayak gitu. Oke, wow. Berarti emang udah jalannya di jurnalistik ya? Ya, alhamdulillah. Di jurnalistik ini Akang justru malah mengenal lebih diri Akang dan malah menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya, terutama di bidang foto. Nah, aku pengen nanya-nanya lagi nanti mengenai prestasi-prestasi Akang nih, tapi setelah jeda yang satu ini. Bareng aku Tika dan narasumber hebat kita hari ini ialah Kang Ilham. Oke, gimana Kang Ilham, masih semangat? Tentunya masih semangat dong. Di Ramadan gini harus tetap semangat walaupun ya tenaga berkurang karena berpuasa, tapi harus tetap semangat. Oke, benar ya, harus semangat selalu ya, karena di bulan Ramadan ini justru akan lebih berpahala kalau kita produktif. Iya, benar. Oke, nih tadi kan aku sempat singgung sedikit mengenai prestasi Akang gitu ya di jurnalistik ini. Boleh dong Akang ceritain prestasi-prestasi apa sih yang Akang udah raih selama berada di jurnalistik? Untuk prestasi mungkin nggak ada prestasi yang bentuknya akademik gitu ya, tapi yang non akademik. Yang menjadi trigger utama untuk sebuah prestasi menurut saya tuh, karena yang utama ketika saya masuk kuliah tuh, minimal ketika masuk kuliah gitu di jurusan ataupun di kampus gitu mempunyai satu prestasi gitu, nggak mau keluar tuh tanpa prestasi. Nah itu jadi trigger utama dan cita-cita lah, minimal saya harus juara A atau juara B. Nah untuk yang pertama kali ngedapetin juara tuh waktu acaranya Dema Fitcom kalau salah. Nah itu Fitcom Fest atau bukan? Nggak tahu acaranya apa itu. Ingat masih maba. Masih kalau di jurnal ada rangkaian itu gitu ya maba. Nah, masih dimentorin sama siapa ya itu? Sadam kalau nggak salah. Oh, masih rangkaian PBAK gitu ya? Nah itu kayak di mentoring kelas ini dapat mentor siapa. Kan kamu ngalamin juga kan? Iya, nah kayak gitu dimentorin. Nah waktu itu tuh Dema Fitcom tuh ada acara gitu. Nah ada acara tentang foto. Di situ tuh masukin 1 foto doang. Dan ya iseng aja, izin dulu apakah misalnya maba boleh nggak. Ternyata boleh. Dan alhamdulillahnya di situ nggak dapat juara 1, 2, 3, tapi dapat juara favorit aja. Tapi di situ tuh menjadi seenggaknya masuk nominasi lah, nggak apa-apa. Nah itu salah satu juara pertama di
sekitar kampus. Wow. Itu tahun berapa? Berarti maba 2021. Masih maba tapi udah berani nyoba buat lomba Iya. ya Kang. Keren. Terus ada lagi nggak tuh Kang? Untuk baru-baru ini mungkin tahun kemarin 2024 itu tuh lomba yang diacarain sama pihak Biro Administrasi Provinsi Jawa Barat. Itu tuh kan lombanya berskala nasional yang cakupan fotonya tuh yang harus diambil di Jawa Barat. Nah yang menariknya tuh acara ini tuh udah 3 kali diselenggarakan. Nah yang ke-1 saya ikut, gagal. Di situ saya ikut di kategori umum juga, foto, gagal. Yang kedua tahun 2023 kalau nggak salah ikut juga, kategorinya sama, ngirim beberapa foto, gagal juga. Nah yang ketiga tuh iseng juga karena penasaran aja dan punya salah satu foto yang cukup unik di saat itu, tapi masih di wilayah Jawa Barat. Nah saya coba apply, itu cuman ngirim 3 foto kalau nggak salah ke acara yang tersebut. Udah itu udah pasrah aja, lupain karena yang sebelum-sebelumnya juga kalah. Ya udah lupain aja. Tiba-tiba 3 bulan setelah nge-apply ada pengumuman di Instagramnya, di Instagram West Jagop kalau nggak salah, nggak tahu biro administrasinya, ada juara pertamanya siapa, juara keduanya siapa. Udah nggak ada harapan lah. Pas lihat alhamdulillah juara tiganya. Iya. Di situ tuh. Jadi nggak nyangkanya tuh karena ya saingannya senior-senior lah yang udah lama di dunia fotografi. Di season pertama kan kalah, season kedua kalah, ternyata bisa lolos di season ketiga kemarin. Yang alhamdulillahnya dapat juara yang ketiga ya. Walaupun ketiga, saya cukup bangga karena bangganya tuh ini skalanya nasional dan piala bergengsi lah. Yang Keren sih. Kemarin awardingnya diserahin langsung sama PJ Gubernur. Pak Abe. Ya Pak Bey Mahmud. Nah itu di hotel apa gitu. Nah itu salah satu yang menurut saya, wah ini yang cukup menyenangkan dan prestasi banget di 2024. Nah itu yang menurut saya tuh, oh ternyata karya saya bisa diterima oleh orang lain gitu sih. Keren banget sih Kang. Kang terus mau coba lagi meskipun udah gagal gitu ya. Tuh, jangan pernah berhenti mencoba ya Irfan Mandala. Karena kita nggak tahu ya, sebenarnya kalau kita berhenti mencoba, tapi ternyata di depan kita adalah kesempatan yang lagi nunggu kita gitu ya. Bener keren banget sih Kang. Nah Akang, dari pengalaman Akang tersebut gitu ya, ada nggak sih yang paling berkesan, yang paling bermakna buat diri Akang? Oh yang paling berkesan untuk terkait lomba ya, yang paling berkesan yang itu, yang dari provinsi, karena itu bisa ketemu langsung sama PJ Gubernur, diserahin sama beliau juga, dan hadir di ruang lingkup ya senior-senior yang udah lama bermain di dunia visual gitu. Nah itu sangat ngena dan sangat ini yang paling luar biasa untuk tahun ini gitu. Nah di samping itu juga ada kayak sesuatu yang gak disangka-sangka gitu, kayak acaranya antara Jabar kemarin yang di Unpar. Nah itu tuh acara foto, kayak kita iseng foto aja, ada materi dulu, iseng nanti di challenge sama pemateri buat ngambil foto. Nah di situ saya tuh posisinya gak bawa kamera kan, gak bawa kamera berbentuk ya kayak DSLR, mirrorless yang kayak gitu nggak bawa. Nah di situ tuh kan diikutin sama UIN, Stikom, Unikom, Unpad, ya kampus-kampus yang cukup gede lah di Bandung. Ada acara itu. Nah dikasih waktu sejam kalau nggak salah sama pihak antara Foto Jabar tuh buat hunting di salah satu pasar di Bandung. Nah yang lain pakai DSLR kan kayak Nikon, Sony, Canon dan lain sebagainya. Nah situ saya karena cuman megang handphone. Ya udah ya apa, jadi saya tuh di situ mengaplikasikan apa yang diajarkan sama pemateri, kayak dimulai dari komposisi, terus exposure, yang itu kamu tahu juga kan. Ya, aku belajar tapi belum belajar sepenuhnya ya kayak gitu. Si pemateri ngajarin kayak si komposisinya yang enak kayak gini, kayak segitiga, lobster dan lain sebagainya. Ya
di situ saya ya udah ngejalanin aja lah, yang lain udah gak berharap. Di situ saya jalan masuk pasar, potret ya udah, asal aja potret. Tapi motretnya satu, berdasarkan apa yang diajarin sama pemateri. Oke. Kayak gitu. Nah, di situ udah saya tuh orang yang paling cepat untuk keluar dari pasar. Karena kan udah mau ngapain lagi gitu. Gearnya cuma gini, nggak bisa ngezoom, nggak bisa ngatur apapun gitu ya, yang kayak kamera profesional. Ya udahlah, saya lama nunggu. Nah, setelah itu ternyata pas diumumin, alhamdulillah dapat juara 1 di situ tuh. Nah, kan juara itu ada 3, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, dari ketiga dari ketiga juara itu, yang pertama, yang juara ketiga tuh dari Unpar kalau nggak salah, juara kedua yang dipegangi sama Uin juga, anak jurnalistik, yang ke satu saya itu. Nah, itu salah satu yang wah, ini yang nggak disangka-sangka, ternyata gear itu nggak begitu berkontribusi besar gitu, di samping iya juga, tapi ketika kita bisa mengingat atau mempunyai daya ingat visual yang tinggi, kita bisa mengaplikasikannya, nggak menutup kemungkinan kita juga bisa dapat hal-hal yang sekiranya kamu nggak bisa dapat di situ. Oke, kuncinya nerapin ilmu yang sudah kita pelajarin gitu ya, Kang. Keren. Nah, ada nggak sih strategi dari Akang gitu untuk ya tadi mengikuti, ketika Akang sebelum mengikuti lomba gitu, ada nggak sih strategi yang perlu Akang siapkan gitu? Untuk strategi sendiri, jangan lupa ngebaca foto, baca visual gitu, karena memori visual tuh bakalan ngebentuk kita gitu ketika membuat si foto sendiri. Contohnya kayak yang foto jurnalistik, ketika kita banyak lihat foto-foto berita kayak Ayo Bandung, Antara Foto, terus GT Image, New York Times, yang kayak gitu-gitu, kita bakalan keinget gitu. Ketika misalnya ada acara demo, kan demo tuh bentuknya template, orasi, iya, bakar ban, geruduk si pagar yang kayak gitu kan, itu udah template, pasti kayak gitu. Tapi setidaknya ketika kamu mempunyai visual, daya ingat visual yang tinggi, ketika ada di lapangan, oh saya pernah lihat momennya kayak gini, sama gak menutup kemungkinan kamu bakalan menekan si shutter itu, start. Gak sama juga nggak apa-apa, tapi setidaknya menyerupai dan mendekati. Nah, itu banyak referensi senior juga di jurnal gitu, yang fotonya keren-keren, yang menginspirasi saya ketika berada di jurnalistik, foto jurnalistik. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh menjadi hal yang utama gitu, terutama di bidang fotografi gitu, literasi visual, terus ngobrol, yang kayak gitu-gitu tuh bakal berpengaruh dalam ranah fotografi gitu, terutama fotografi jurnalistik gitu, yang sesuai dengan ranah kita gitu ya, yang jurusan jurnalistik kayak gitu. Itu strategi yang membuat kita bisa membuat foto-foto yang ciamik, foto-foto yang ada nyawanya, dan kayak gitu-gitu. Foto-foto yang berbicara. Iya. Oke, Kang. Kan pasti dalam perjalanan Akang ini pasti ada aja gitu ya tantangannya. Seperti tadi Akang nyoba lomba tapi gagal gitu. Tapi kan Akang terus nyoba lagi gitu kan. Nah, aku pengen dong Akang ceritain gitu tips bagaimana Akang mengatasi tantangan tersebut. Tapi tahan dulu setelah jeda yang satu ini. Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata, seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur
sapa dalam dada. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini, jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku, jika dengannya ku bisa bersamamu. Oke, Ikhwan Mandala, kembali lagi ya bareng aku dan Kang Ilham. Yuk kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol santai ya, Kang. Tadi bahas-bahas tentang tantangan gitu ya, bagaimana cara Akang menghadapi tantangan-tantangan ketika Akang mau mencapai tujuan Akang gitu. Silahkan Kang, kasih tips-tipsnya. Untuk tips mungkin jangan takut mencoba. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu rasanya kayak gimana. Nah itu. Contohnya kayak gimana, kayak ketika kamu nggak tahu atau nggak nyoba sebuah pencapaian, kayak misalnya kamu nggak nyoba naik gunung, nah kamu nggak bakalan tahu gimana rasanya naik gunung, dan kamu nggak bakalan tahu rasanya bagaimana mencapai puncak. Nah begitupun sama kayak di fotografi, kayak kalau kamu nggak mau mencoba belajar di awal kamu berfotografi, kamu nggak bakalan tahu gimana fotografi, susahnya fotografi, senangnya fotografi, itu nggak bakalan tahu. Tapi ketika kalian atau kita mau untuk mengawali sebuah perjalanan, ya nggak menutup kemungkinan ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya, ataupun ada pencapaian-pencapaian yang bisa kita ambil untuk pelajaran bagi kita nantinya itu. Oke, mencobalah ya teman-teman, jangan takut untuk memulai. Keren banget sih Kang. Oh ya Kang, ngomong-ngomong mumpung kita lagi di bulan Ramadan ya, karena kan emang ini segmen Ramadan ya, Sarmada gitu, sajian ringan hikmah Ramadan. Nah, aku pengen tahu dong, bagaimana Akang memaknai bulan Ramadan ini gitu. Nah, untuk memaknai bulan Ramadan mungkin ya kayak seperti umumnya gitu, Ramadan tuh kayak bulan yang sangat dinanti-nanti. Bulan yang sangat luar biasa lah, banyak hikmah di bulan Ramadan ini, terutama ketika yang kayak orang-orang yang berfoto kan gak menutup kemungkinan banyak yang berdiam atau menepi sejenak karena ada sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan gitu. Tapi ada sesuatu yang bisa diambil dan dibuat di bulan Ramadan, kayak kita bisa membuat sebuah foto-foto yang bernuansa Islami, kayak foto-foto yang kegiatan bukber atau kegiatan-kegiatan ngabuburit yang kayak gitu. Nah, kita bisa belajar lebih lanjut gitu di Ramadan ini dan ngejadiin si Ramadan itu sebagai bulan pembelajaran, baik itu pembelajaran secara diri kita, amal kita, perbuatan kita, dan kita pun nggak menutup kemungkinan untuk tetap belajar di bidang visual gitu. Kalau saya biasanya ada acara-acara kayak khususnya di jurnalistik gitu kan, saya di komunitas Photospeak ada acara ngopi, tapi ini ngopinya bukan ngopi makan makanan tapi ngobrol fotografi. Terus ada acara photo walk. Nah itu yang bisa mengingat visual-visual yang ada di sebelum Ramadan tapi diterapin di bulan Ramadan. Nah itu tuh bisa diterapkan dan menjadi suatu hikmah gitu. Kita bagaimana kita tetap
produktif di bulan Ramadan dengan cara kita bisa mengaplikasikan apa yang kita geluti gitu ya. Kalau kita bisa foto ya, apa sih yang bisa diambil dalam fotografi di bulan Ramadan? Kayak kita bisa membuat apa di bulan Ramadan? Kita bisa membuat cerita apa? Kan kalau misalnya di portal jurnalistik kita bisa membuat berita. Kalau misalnya beritanya tentang apa aja, misalnya ngabuburit, terus teh hilal, terus teh sholat tarawih pertama ya kayak gitu-gitu kan. Nah kalau yang lainnya misalnya kayak kita bisa mencoba siapa tahu ada yang bisa membuat challenge buat kita gitu, ada kompetisi atau apapun ya coba aja dulu, jangan takut mencoba. Mumpung bulan Ramadan kan kita bisa berdoa sekencang-kencangnya kan, kita bisa ikhtiar juga. Nah itu yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan gitu. Khususnya dibilang fotografi, kita bisa membuat visual-visual, kita bisa membuat sesuatu kontribusi yang baru atau hal-hal baru gitu yang terkait si fotografi di bulan Ramadan ini. Wow, keren sekali sih Kang Ilham. Jadi Ikhwan Mandala, kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pembelajaran buat kita ya Kang, gitu ya. Terus juga jangan pernah berhenti buat mencoba, jangan pernah berhenti buat berusaha ya. Intinya kita harus optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya bener ya Kang? Bener banget. Oke, teman-teman mungkin segitu aja ya ngobrol santai aku dengan Kang Ilham. Sayang sekali sudah mau berakhir, tapi gak usah khawatir Ikhwan Mandala, karena masih banyak lagi obrolan-obrolan seru Sarmada dengan narasumber-narasumber lainnya di episode yang lainnya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Kang Ilham sudah berkenan hadir di Sarmada. Terima kasih juga kepada Ikhwan Mandala yang sudah menonton kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya. Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.